Apalagi ketika sedang dalam sholat, ada saat-saat tertentu kita disunnahkan mengangkat tangan, tapi ada saat-saat tertentu kita malah justru tidak dianjurkan, malah bisa makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam ini kita akan membahas tentang tata cara mengangkat tangan ketika berdoa. Sebetulnya bagaimana hukum mengangkat tangan ketika kita berdoa? Hukumnya sunnah. Meskipun kita sering menyaksikan di tempat-tempat masjid atau di lapangan ketika dilaksanakan acara keagamaan, lalu ada yang memimpin doa, ada yang tidak mengangkat tangan. Atau ketika dia berdoa sendiri juga tidak mengangkat tangan. Tapi saya ingin menegaskan, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang hasan, mengangkat tangan ketika berdoa itu sunnah. Sangat dianjurkan dan dilakukan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, Imam Suyuti bahkan mengatakan di dalam kitabnya Tadribur Rawi, beliau mengumpulkan itu ada 100 hadis yang membahas tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Sehingga kalau tidak yakin dengan 100 hadis itu, ya nggak ngikuti sunnah. Malam ini selain dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, saya ingin menambahkan dengan hadis yang ada di dalam Jami' Tirmidzi dan juga yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Tidak mungkin 100 hadis seperti yang disebutkan oleh Imam Suyuti kita bahas malam ini. Bisa sampai subuh. Padahal Anda kan belum makan malam. Atau mungkin saya masih bicara, Anda sudah pergi sendiri satu-satu. Gitu. Kalau 100. Beberapa hadis saya ingin membacakan. Yang pertama hadis di dalam Sahih Bukhari, ya, kitab yang selama ini kita pakai, yang terbitkan oleh Darussalam An-Nashr wa Tawzi' Ar-Riyadh, halaman 283, bab doa indal jamrotain, nomor 1753, yang menceritakan Kanjeng Nabi ketika melempar jumroh itu setiap kali melempar takbir lalu 7 kali beliau menghadap kiblat, berdoa, mengangkat tangan. Nah, waqafa mustaqbilal kiblati rafi'an yadaihi yad'u wa kana yutilul wukuf. Di sini menjelaskan di dalam Sahih Bukhari ketika Nabi selesai melempar jumroh yang ke-7 menghadap kiblat, berdoa dan lama sekali berdoanya. Dilanjutkan dengan melempar jumroh yang berikutnya. Kemudian setelah 7 kali lemparan, wayakifu mustaqbilal kiblati rafi'an yadaihi yad'u. Kemudian menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, berdoa. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau melaksanakan melempar jumroh, beliau melakukan seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu. Kemudian beliau mengatakan, hakadha ra'aitun nabiyya yaf'aluhu. Ini di dalam Sahih Bukhari halaman 282 nomor 1751. Ada 2 hadis malahan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Yang pertama kalimat teksnya agak sedikit berbeda. Hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Di dalam hadis nomor 1752 beliau mengatakan hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu.
Yang pertama yaf'aluhu, yang kedua yaf'alu. Artinya apa? Demikianlah aku menyaksikan Kanjeng Nabi melakukan. Pertama, ketika Nabi melakukan melempar jumroh lalu berdoa. Nah, lalu di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 933, di situ diceritakan pada saat itu sedang terjadi paceklik, musim yang sangat merugikan pertanian dan macam-macam. Datanglah pada suatu hari ketika Nabi sedang khutbah Jumat, Badui dari pedalaman lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, habis sudah, hancur harta benda kami karena musibah. Keluarga kami mengalami kelaparan. Fad'ullaha lana, doakan kami ya Rasulullah." Kemudian apa ya Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Farofa'a yadaihi. Kemudian Rasulullah merespon permintaan Badui tadi, mengangkat kedua tangan, berdoa. Hadis ini panjang. Intinya adalah farofa'a yadaihi, mendoakan Badui yang mengeluh, minta didoakan agar supaya musibah yang dialami bisa diatasi. Nah, hadis Bukhari yang keempat, yang terakhir, itu ada di dalam nomor 6341 yang berasal dari sahabat Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtaihi. Bahwasanya sahabat Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa itu mengangkat kedua tangan sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi. Ketiak Kanjeng Nabi wangi. Kelihatan gak ada masalah. Kalau Anda ya jangan sekali-sekali pakai kaos singlet berdoa biar kelihatan ketiaknya niru kayak Nabi, enggak boleh. Orang lari semua nanti. Oke. Itu di Sahih Bukhari. Lalu saya akan melanjutkan di Sahih Muslim. Hampir sama dengan yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Pada saat ini hadis nomor 2078. Jadi ketika Nabi sedang khutbah Jumat, kemudian datang seseorang menghadap kepada Kanjeng Nabi, Nabi sedang khutbah itu. Lalu mengeluh, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul wad'ullah yughithna." Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi tsumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna, dan seterusnya. Banyak sekali hadis ini. Harta kami hancur, jalan-jalan terputus karena musibah, doakan kami. Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya, doakan, memenuhi permintaan orang yang sedang kena musibah tadi itu. Nah, saya ingin melanjutkan dengan menambahkan apa yang ada di dalam Jami' Tirmidzi. Jami' Tirmidzi di dalam hadis nomor 3556. Hadis ini derajatnya hasan. Ya. Innallaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu pemalu dan pemurah. Allah malu ketika menyaksikan ada orang yang mengangkat kedua tangannya, kemudian kembali dengan tangan kosong. Jadi kalau kita
mengangkat tangan, mungkin Allah malah tidak malu dengan kita. Riko, kalau ada seorang hamba sudah mengangkat kedua tangannya, Allah tidak akan membiarkan kembali dalam keadaan tangan kosong. Hadis ini di dalam Jami' Tirmidzi dan disebutkan sebagai hadis hasan. Meskipun Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Hibban juga mengatakan hadis ini sahih. Tapi meskipun hasan, meskipun tidak sampai sahih pun, meskipun ada dua imam hadis yang mengatakan sahih, tapi kalau kita menganggap atau mengikuti pendapat ini hadis hasan, masih bisa dipakai. Ya. Kemudian di dalam Sunan Ibn Majah. Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3865. Semangat hadisnya sama dengan yang ada di dalam Jami' Tirmidzi. An Salman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilaihi yadayhi wa yaruddahuma sifran wa qala khaibataini. Teks hadisnya agak sedikit berbeda, tetapi semangat maknanya sama. Allah Maha Pemurah, Allah itu Maha Pemalu, dan Allah malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya memohon lalu tidak mengabulkan dalam keadaan kosong. Saudara-saudara, lalu ada hadis yang menjelaskan dari Sahih Muslim insyaallah. Di dalam hadis itu dikatakan anna nabiyallah kana la yarfa'u yadahi fi syai'in min du'a'i illa fil istisqa. Ini juga dari sahabat Anas. Jadi kalau dibandingkan itu ada hadis dari sahabat Anas yang mengatakan Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya, tapi di saat yang lain ada hadis yang menjelaskan Kanjeng Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa kecuali ketika berdoa memohon hujan. Bahkan sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Allahumma shalli alaihi. Nah, persoalannya bagaimana? Memang ada hadis yang terakhir saya sebutkan tidak mengangkat kedua tangan kecuali di dalam doa memohon hujan. Bahkan ketika Kanjeng Nabi memohon doa untuk minta hujan itu mengangkatnya tinggi sekali. Sampai sebatas para ulama sepakat mengangkat kedua tangan itu sebatas pundak. Nggak boleh sampai begini. Ya. Malah yang afdal itu begini. Jadi di depan dada kedua telapak tangan dirapatkan. Beberapa ulama berpendapat seperti itu. Nah, mungkin ini penjelasan para ulama. Tidak berarti, pertama tidak berarti di luar sholat istisqa tidak boleh mengangkat tangan. Karena hadis yang menjelaskan tentang Kanjeng Nabi mengangkat tangan ketika berdoa itu jauh, terlalu banyak. Dibandingkan satu hadis, meskipun itu ada di dalam Sahih Muslim, yang menjelaskan tentang tidak mengangkat tangannya Nabi kecuali di dalam sholat istisqa. Nah, kedua, keliru kalau kemudian mengambil kesimpulan mengangkat tangan hanya di saat sholat hujan atau di dalam sholat minta hujan. Karena substansinya itu bukan di sholat minta hujannya, tetapi substansinya adalah di dalam doanya, di dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Pengambilan kesimpulannya tidak boleh keliru di dalam memahami ini. Jadi kalau dibandingkan 100 hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya itu dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas, maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Saya ikut apa yang dikatakan yang sangat ahli di dalam memahami persoalan ini.
Nah, kenapa kita ini lebih disunahkan mengangkat kedua tangan? Yang pertama, ini menunjukkan kerendahan. Kalau ada orang minta tidak mengangkat tangan, itu masih ada kesombongan. Kalau sudah begini, itu sebagai sebuah ekspresi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang kita ucapkan di dalam doa. Kita sebagai pemohon, orang yang sedang memohon itu namanya sa'il di dalam bahasa Arab. Sa'il itu juga artinya pengemis. Sa'ala itu meminta. Sa'ilun itu pemohon, peminta. Dan pengemis itu juga di dalam bahasa Arab disebut sa'ilun. Kita ini sa'il, mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon, maka kita merendahkan diri kita, memohon dengan sangat, dengan mengangkat kedua tangan. Yang kedua, dengan mengangkat kedua tangan, apa yang kita ucapkan, dengan hati yang kita gerakkan, hati kita, lidah kita menyatu dengan tangan yang kita angkat. Mungkin kalau kita tidak mengangkat tangan, doa kita nggak serius. Ada orang yang tidak bisa serius ketika berdoa kecuali dengan mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan, insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita minta itu menjadi semakin menyatu dengan hati kita. Nah, tapi kalau ada orang tidak mengangkat tangan, ya tidak usah kemudian dipaksa untuk mengangkat tangan. Anda sholat Jumat, lalu doa sebelahnya tidak mengangkat tangan, jangan dipaksa-paksa untuk mengangkat tangan. Biarkan dia nggak angkat tangan, dia biarkan. Ya, tapi kita ini mengangkat tangan supaya kemurahan Allah, malunya Allah dengan hambanya yang mengangkat tangan, membuat doa kita diterima, dikabulkan, karena Allah tidak akan membiarkan kita kembali dalam keadaan tangan kosong. Nah, memang tidak setiap doa yang kita panjatkan itu harus dengan mengangkat tangan. Apalagi ketika sedang dalam sholat, ada saat-saat tertentu kita disunahkan mengangkat tangan, tapi ada saat-saat tertentu kita malah justru tidak dianjurkan, malah bisa makruh. Ketika kita duduk sholat, yang kita baca apa? Doa isinya. Sholat sendiri artinya doa. Rabbi firli wali wali, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wadini wa'afini wa'afu'ani. Itu tidak perlu kita begini ketika kita duduk membaca doa waktu sholat. Tapi ketika kita bangun dari rukuk sholat subuh, rakaat yang kedua membaca kunut, angkat tangan. Ya. Nah, ketika kita berzikir, berwirid, setelah sholat, kita wiridan, baca macam-macam berkali-kali. Itu tidak mengangkat tangan juga nggak apa-apa. Tapi ketika masuk ke substansi doa, angkat tangan. Kalau kita berjamaah, ada yang memimpin doa itu, maka Anda membaca amin. Nah, ada orang yang ketika ada orang lain membaca doa tidak mau membaca amin. Insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana hukumnya membaca amin atau mengamini doa yang dibaca secara bersama. Atau ketika ada orang lain yang memimpin doa dan posisi kita menjadi jamaah atau makmum, mengamini doa itu. Insya Allah minggu depan atau pada saat kesempatan yang lain kita akan bahas tentang persoalan amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.